Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di kajian Gus Bah, kajian Kiai Haji Ahmad Bauddin Nur Salim. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Penyembelian itu harus pakai bismillah. Kalimat harus ini harus dengan arti taruhan sah tidak sah. Apa harus sebagai etika? Apa harus sebagai supaya kebiasaan baik ini bertahan? Saya ulang lagi ya. Misalnya Pak Arifin dawuh teng jenengan cung nyembelih pitik kudu maca bismillah. Kalau kamu memotong hewan harus baca bismillah. Kata harus itu apa artinya syarat sah? Sehingga kalau tidak baca tidak sah. Apa keharusan dalam makna etikanya harus baca bismillah. Jadi urusannya hanya apa? Etika atau afdoliyah. Atau kita tidak ingin kultur baca bismillah itu hilang, sehingga barang tidak wajib pun kita wajibkan supaya kultur baca bismillah itu tidak hilang. Nah, Imam Syafi'i itu milih yang tidak wajib. Itu hanya urusan etika. Sehingga zabihatul muslim meskipun nggak baca bismillah, baik secara sengaja maupun lupa tetap halal ya, tetap sah, tetap halal. Tapi beberapa ulama mengatakan baca bismillah itu wajib dan menjadi syarat sah. Ya kira-kira karena pamit tadi, yang beri nyawa itu Allah, kok apa yang menghilangkan nggak pamit, sudah menghilangkan nyawanya ayam dimakan lagi. Wah itu selingkuhannya kan pasti marah itu. Selingkuhannya, pacarnya, anaknya, cucunya itu kan marah itu. Tapi kalau pamit yang punya kan tidak. Coba kalau ayam cantik yang pas kamu sembelih itu lanangannya kan mangkel itu. Kalau kebetulan sudah tua kan, sekarang-karmu kan gitu. Jadi apa? Itu yang tahu Sarah. Saya ulang lagi, yang tahu Sarah. Karena ini sudah jelimet, sudah jelimet. Sehingga nggak ada kitab matan yang induk kecuali disarain. Dulu ada kitab namanya Takrib, karangannya Abi Suja. Terus disarai kecil sekali oleh Fathul Qorib, ya oleh Ibnul Qasim Al-Huzi itu. Terus disarai lagi oleh Bajuri. Jadi Bajuri itu sudah sarhun ala sarhin warifin, ya sudah sarhun ala sarhin, bukan sarhun ala matnin tapi sarhun ala sarhin. Nah, kenapa memang kita butuh itu? Saya ulang lagi, kita butuh itu. Nah, kenapa butuh? Ya karena mau tidak mau. Saya ulang lagi, mau tidak mau. Karena matan itu seperti itu. Misalnya matan cerita, yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nyembelih itu ya nyembelih. Nyembelih itu memotong hewan. Terus motongnya dari mana? Kalau kamu motong hewan dari mana coba? Dari belakang atau dari depan? Dari mana? Depan misalnya. Pertanyaannya, ketika dari depan itu paling penting terpotong al-hulkum wal mari misalnya. Yang satu majrur to'am, yang satu majrur ruh, ya gitu, majrur nafas. Tapi andekan dari belakang gimana? Tapi tetap terpotong. Mulai ribet kan? Kalau kubu sebelah kan enak, pokoknya nggak sunah Rasul seperti itu, nggak mau debat. Tapi kita enggak, cara berpikir enggak gitu. Ini kan status hukumnya halal apa haram ketika ada orang motong hewan dari belakang. Nah, terus kita berdebat kan, mesti berdebat itu mau dibilang haram, nyatanya memenuhi syarat apa tadi pemotongan. Nah, hukumnya kena, amarinya kena. Mau dibilang halal, jangan-jangan pitiknya sudah pingsan, sudah mati karena dogrok-dogrok dari belakang. Nah, itu terus ulama debat. Nah, kan mungkin juga, ya kan, pitiknya sudah setengah kena corona, pingsan terus, ya kan, sudah pingsan terus digorok. Nah seperti ini mau tidak mau kita harus detail. Detail artinya yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nanti tak bacakan takbir di Bajuria sekaligus ijazah untuk jenengan semua. Saya tadi alhamdulillah ketemu Pak Arifin lama, ngendikan panjang lebar tentang pentingnya ilmu. Yang dikatakan menyembelih adalah mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah. Saya ulang lagi, mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah. Nah, kalimat hidup ini mulai masalah. Hidup yang apa? Misalnya ada hewan
Saya sering kalau ngaji cerita, ada ayam jago ketandang mobil, ketabrak mobil, kejet-kejet. Enggak kamu sembelih pun 1 menit lagi pasti meninggal. Ini kan hanya koordinasi prosedur saja. Karena prosedur ayam mati harus kejet-kejet, enggak boleh enggak langsung peletes mati, enggak boleh. Nah, pertanyaannya ketika kejet-kejet ini kamu sembelih, itu halal apa enggak? Wong enggak disembelih juga sudah mati. Artinya enggak penyembelihan ini kan enggak memberi kontribusi pematian, tapi enggak ngefek. Makanya terus ada perdebatan, ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun ittiroriyah, ada harokatu masbuh. Itu kalau enggak sarah enggak bisa. Lalu pertanyaan nakalnya begini, saya itu betul pernah ngalami itu. Ayam jago itu kan mahal, apalagi kalau Bangkok kan. Saya pas jalan-jalan sama anak saya, sama jalan-jalan mau ke pasar itu di pertolongan duar mak. Gus sih halal toh ora? Karena tanya orang awam, halal kata saya. Gitu. Padahal dia kan tidak disembelih ya pasti mati. Suatu saat ada yang mengkonfirmasi lagi. Saya bilang kalau kiai ya tidak pantas makan ayam gitu, tapi kalau kamu tidak kiai ya pantas saja. Daripada rata halal lo geremeng eman kan ribet. Nah sebetulnya itu dalam mazhab Syafi'i itu tidak halal karena dia sudah tidak punya hayatun mustaqirrah. Karena tadi setengah menit lagi atau 1 menit lagi pasti mati. Kan dia belum mati karena koordinasi Israel saja, tetap yang nyambil itu. Tetap kan nggak segampang itu kan, tetap prosedur apa? Jalankan SOP-nya harus ada. Nggak boleh mati selonang-selonang itu, nggak boleh. Tetap ada SOP kata Pak Arifin ada SOP. Dia kalau sama saya bisa guyon kalau. Nah, tapi misalnya nanti pertanyaan, tapi dalam mazhab Maliki itu diabaikan, hayat mustaqirrah, hayat ittiroriyah, hayat itu diabaikan. Cara berpikir Imam Malik lebih matematis. Kalau nggak disembelih itu matinya berapa menit? 1 menit lagi. Gara-gara disembelih dia mati sekarang. Berarti eksekutornya ya peso itu. Ya berarti peso itu memenuhi kriteria mematikan sesuatu yang masih hidup, hewan yang hidup dengan cara syar'i. Jadi andai kan ada rapat malaikat, matinya karena apa coba? Karena peso apa karena kecelakaan? Karena peso. Ya kan? Karena kalau nggak tanpa peso nunggu 1 menit, gara-gara disembelih langsung terjadi sekarang. Nah karena hukum halal ini yang menarik dan menguntungkan. Di bab ini orang jadi Malikiyah semua. Mana maksudnya? Jadi kita ini sebetulnya Syafi'i pecundang gitu. Syafi'i partai politik. Jadi kalau sedang tidak menguntungkan ya kata siapa kita Syafi'i banget? Tidak juga itu. Ya, jadi karena tadi ya kalau pada level perdebatan ulama itu ada tadi ya, ada seperti itu, ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun ittiroriyah, ada harokatul masbuh. Jadi tak baca ya supaya dapat barokahnya ulama ya. Jadi tak baca versinya ini di halaman, terus kitab ini saya tinggal sebagai amal saya, keluarga saya, sebagai penghormatan saya sama Habib Ali, Habib Qures, Habib Hussein semuanya, Pak Arifin dan Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam, ini halaman 562, ikutnya bab Kitabu Ahkami Shaidi wa Dzabai. Ya jadi nanti yang mungkin kalau beda halaman cari di babnya kalau beda halaman cari di babnya. Karena kadang beda halaman warifnya. Kalau cetakan sekarang enggak. Beda. Iya, kadang beda juz orang. Kayak Ikhya sekarang tuh sampai 6 juz. Zaman kita ngaji kan 4 ya. Di orang ada yang 6, ada yang ribet cetakan sekarang ya. Di atas ada 10. Satu Ikhya itu. Hurufnya dibesarin. Ikhya biar. Hurufnya iya, ada yang sama. Karena ngerti ya, zaman akhir paling sudah agak buta huruf. Saya tuh dulu punya guru terakhum sudah sepuh. Itu baca gini nggak bisa, Pak. Jadi kalau di kelas harus dituliskan pakai spidol. Mulang Minhajul Abidin. Sudah sepuh sih. Kalau ngajar itu nggak bisa jalan, udah pakai becak. Itu yang nulis agak kurang ngajar. Nulis CD cepet bar. Jadi kadang itu apa itu? Beliau masih semangat, tulisannya habis. Loh kok sentek jeng? Terus ya wes ya. Jadi nulisnya di HVS baru dulu. Ya, cepat selesai. Iya. Nah kalau beliau pakai kitab sudah nggak berso itu.
Anak-anak wah mesti sidik benang ber. Hari itu. Saya ulang lagi ya. Jadi yang mau saya baca tadi itu logika fikih ya. Fikih itu berpikir ya. Di mana-mana namanya menyembelih itu apa? Dari hidup dimatikan dengan kaifiyah syariah. Kaifiyah syariah ini tidak boleh kamu nyontohkan harus disembelih, keliru juga. Karena untuk hewan yang berat atau hewan liar cukup dipanah asal ma'an harodama yang bisa ngalirkan apa? Darah. Jadi makanya saya umumkan bikaifiyah dan syariah Pak Arifin kan tidak harus motong kan bentuknya. Kalau hewan liar kan atau sapi kurban liar kan, sapi kurban ucul liar kan boleh dipanah, boleh macam-macam. Nah kalau tembak bisa diperdebatkan karena ada unsur api Pak Arifin. Jadi bisa debat. Meskipun ada yang bilang boleh tapi bisa debat lagi kan? Karena ada unsur apa? Api Pak Arifin. Iya. Tapi ini saya cerita umumnya bikaifiyah dan syariah. Nah, karena kalimat hewan hidup, ada kalimat hidup. Hidup yang apa kan pertanyaannya? Hidup yang sudah kejet-kejet, misalnya sudah koma, udah kena corona, disentak istrinya itu. Apalagi ayamnya menyaksikan pasangannya diselingkuhi, wah itu udah stroke itu dia. Itu. Nah itu. Makanya kalau orang suka macam-macam itu kayak ayam makanya itu. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yujadu fi ibaratihim hayatun mustaqirrah, hayatun mustamirrah, harakatu mathbuh. Wa yuqalu aisyu mathbuhin. Wal farqu bainaha annal hayata al mustaqirrah yakunu maha ibsarun bi ikhtiyarin wa nutqun bi ikhtiyarin wa harakatun ikhtiyariyah. Wal hayat al mustamirah ya allati tastamiru ila khurujir ruh minal jasad. Wa harakatul masbuh ya allati la yabqa maha ibsarun bi ikhtiyarin wala nutqun bi ikhtiyarin wala harakatu ikhtiyariyah. Bal yakun maha ibsar wa nutqun wa harakatun ittirariyah ini. Wa ba'duhum farraqa bainahuma. Sampai saat terus ini. Jadi ini perbedaan-perbedaan pandangan ulama. Nah, Imam Malik itu mengabaikan semua istilah itu. Yang penting pas mbok sembelih iku kecelok urip, cara wong Jawa kecelok urip. Cek hayat mustaqirrah, cek ittirariyah, cek harakatu masbuh, pokoknya kecelok urip. Ini kecelok urip bisa dibilang masih hidup. Karena kalau bisa dibilang masih hidup, kamu sembelih, tetap nanti rapat malaikat kira-kira gitu. Ini matinya karena apa? Karena kecelakaan. Oh, kalau kecelakaan 1 menit lagi matinya dong. Tapi kan matinya sekarang ya karena disembelih. Nah tadi saya bilang sebenarnya mazhab Syafi'i itu tidak seperti itu. Karena Imam Malik menghalalkan, biasanya penggemarnya lebih banyak. Di bab bungsu halal itu kan penggemarnya masih banyak. Tapi ya sudahlah, itu masih ahli sunnah karena salah satu dari mazhab. Tapi logikanya juga masuk. Jadi kita bukan sekedar taklid ke Imam Malik, tapi kalau kita ikhtiyat ikut Imam Syafi'i, monggo. Karena mungkin secara medis, karena mengalami seperti itu, mungkin tingkat kesehatannya apanya sudah. Ya sudah lah, yang penting makanya terus orang Jawa pinter, nak PTE jago ya halal, nak cilik enggak lah. Itu kan ibarat perdebatan antara kepiting sama yuyu. Yang menghalalkan kepiting itu mengharamkan yuyu. Tahu yuyu yang kecil di sawah ya? Tak tanya kenapa yuyu halal, karena amfibi Gus, bisa hidup di dua alam. Memangnya kepiting enggak? Oh beda. Ternyata beda maksudnya. Eman Gus kalau haram. Eman kan, kalau yuyu haram kan nggak ngefek kan, kecil. Ini mufti kok. Oh udah kadang halal, udah kadang makan selama ini. Iya selama ini udah kadang makan itu. Makanya banyak kiai yang mengharamkan kepiting sebetulnya, tapi minoritas kan. Minoritas. Tapi yang mengharamkan yuyu mayoritas, wong kecil aja. Jadi kita ribet ikut siapa? Gitu. Kata siapa ahli fikih gak mikir untung rugi. Makanya saya ini bingung, jadi saya ini kan kiai ya, kiai betul, susah kadang jadi kiai. Sebagian guru saya itu mengharamkan kepiting. Nah kalau kayak dolan di daerah Juwono, Mas Nafis daerah itu, penghormatan tertinggi santri itu kalau nyugoi kiainya kepiting, karena itu makanan termahal. Bingung kan dia? Mau tidak makan itu kayaknya dipersiapkan betul Pak Rifan. Udah ada effort ya. Warna nyari yang mahal kan. Mau makan itu sebagian guru kita mengharamkan.
Akhirnya ya ada darurat tadi, makan sekadarnya. Kalau saya habis 3 pasti israf. Kalau habis 1 prosedur hormat yang nyugui. Itu susahnya jadi kiai. Kalau kamu kan tidak kiai, mumpung gratis. Enaknya nggak jadi kiai kan itu mas. Pertimbangannya mumpung gratis. Sudah gitu masih mun dibutuh mawon, pakai dibutuh mawon. Oh digawa tenan. Tapi sebetulnya ada sisi naif dari yang bilang halal tadi. Ketika yang bilang hal naif itu versinya, tapi ya nggak apa-apa, semoga dimaafkan Allah. Naifnya tadi, tapi saya tidak tapi itu masalah khilafiyah ya. Semoga yang mengatakan halal juga benar, karena punya perhitungan iman tadi. Tapi yang bilang halal itu tak tanya, itu halal apa haram? Lucunya jawab haram semua. Yuyu bahasa Indonesia nggak ada kayaknya. Nggak tahu juga saya apa. Yang penting paham tapi yuyu yang kecil itu. Itu kalau diharamkan nggak ada yang protes ya? Nggak ada. Tapi kalau kepiting? Ini pakai model apa? Coba apa? Kalau alasannya amfibi, yuyu sama kepiting sama enggak? Kalau alasannya amfibi, hidup di 2 alam. Sama-sama. Sama-sama. Kenapa kepiting jadi halal? Besar, lebih bernilai. Ini juga mufti model baru. Mungkin muftinya menghalalkan itu. Iya makanya itu. Kan jadi kayak tadi ayam jago tadi orangnya tak tanya akhirnya. Andekan yang kecelakaan tuh ayam kecil. Kamu tanya saya enggak? Ya enggak, aku langsung tak buang. Kan langsung dibuang. Berhubung ayam besar. Eman kan. Tapi nurani aja sebetulnya protes. Nyembelih wis klekek-klekek. Kadang kalau apa kejet-kejet itu sudah tunggu SOP jangan lupa. Ya tapi apapun itu ini ilmu harus didengar ya supaya sampean tahu ya, ada hayat mustaqirroh, ada hayat mustamirroh, ada hayat ittiroriyah, paling enggak kita ngerti lah. Karena nanti di bab B ya nyun sewu di bab apa B itu ya nanti nggak sahnya karena apa? Tidak mutamawal. Misalnya saya punya utang sama Pak Arifin ayam jago, tak bayar dengan jago yang mengalami kehidupan sudah seperti itu kan tidak sah. Meskipun itu hidup tapi sudah tidak hayat yang mustamir, tidak normal. Jadi ilmu itu apapun tidak cocok kita karena beda mazhab misalnya, tetap sebagai apa? Ilmu. Jadi jangan pernah anti ilmu meskipun kita tidak cocok. Dulu saya itu heran sama Abu Hanifah karena membolehkan merujuk wakaf. Wakaf itu kan nggak boleh ditarik kembali dalam mazhab Syafi'i dan hampir semua ulama bilang gitu. Tapi kalau kata Abu Hanifah, jika nazir yang nerima itu tidak sesuai rencana kita, keinginan kita, itu boleh narik kembali. Fa innal waqfa atiyatun makhdoh, kata beliau. Wakaf itu ya pemberian normal saja. Suatu saat ada peristiwa gini Pak Arifin ya, ada orang kaya raya mewakafkan tanah itu senilai kalau nggak salah itu 60 miliar. Singkat cerita beliau bermain apa ya, bisnis apa itu bangkrut. Kemudian itu belum disertifikatkan wakaf. Kemudian nggak ada yang disawang Coro Jowo, nggak ada yang dilihat, terus mau dibeli sama nyuwun sewu sampai yang mau beli yang mampu itu non muslim. Singkat cerita ada orang kaya muslim yang mau beli itu tapi ada problem karena itu wakaf. Jadi kalau nggak dibeli itu malah dibeli non muslim. Tanya saya, akhirnya saya jawab nggak apa-apa dibeli saja. Ngikuti mazhab Abu Hanifah. Karena kalau mazhab Syafi'i itu nggak sah semua pembeliannya. Tapi apa artinya mazhab kalau kita berpikir nggak sah tapi yang jual melakukan? Nah itu yang nggak dipikirkan oleh orang-orang fikih yang di Menara Gading. Apa gunanya kita bilang nggak sah, tapi yang punya tanah tadi tetap menjual. Karena tidak mengindahkan hukum itu, mau apa? Makanya saya bilang ke Mbak Kiai tentang Gus itu nggak ada kaulnya dalam mazhab Syafi'i. Saya bilang kamu mengharamkan itu tidak ada gunanya karena itu tetap dilakukan. Jadi kita pertimbangannya ndak itu, daripada dikuasai situ mendingan kita. Betul. Nah itu sisi-sisi fikih. Makanya ini kita ngaji fikih tidak segampang itu memberi fatwa karena pertimbangannya banyak Pak. Dari hitam putih. Dari hitam putih gitu maksud saya, ini cerita. Jadi nanti kamu ngerti. Jadi mau apa coba? Itu kan ibarat gini. Hukumnya kita ngajar perempuan itu masalah sebetulnya secara karena itu ajnabiyah. Tapi fikih mentoleransi li ajli ta'lim karena untuk belajar enggak apa-apa. Kalau sudah jadi fakta itu ribet. Dia maunya belajar sama kamu dan sekali kamu tidak mau belajar ke yang lain yang potensi menyesatkan. Jadi fikihnya bukan masalah nazar lagi, sudah penyelamatan.
Ribet kan kalau sudah begitu. Saya punya kenangan yang menurut saya itu harus jadi trauma. Siapapun harus jadi trauma. Ini cerita sedikit. Ini masih ngaji fikih, pertimbangan fikih. Ada orang itu sangat khusyuk, sangat khusyuknya di rumahnya Pak Wafa itu nggak ada TV, nggak ada motor, nggak ada apa saja. Ketika anaknya berkembang agak dewasa, itu pertama naik motor itu ya utang jasa sama kawan-kawannya. Pertama dia ngelihat nikmati TV ya dari kawan-kawannya. Corong Jawa, mbek tanggane lah. Padahal orang tuanya ini protektif justru karena banyak tangganya sing ndak pati Islami lah. Ya mereka orang Islam tapi ya nggak sholat, nggak apa. Singkat cerita orang tuanya ini datang ke rumah saya nangis, nangis Gus. Sekarang saya ikrar bahwa mazhab Abah jenengan Ki Nur Salim, mazhab bapak saya itu, mazhab jenengan itu lebih hebat timbang mazhab kula. Nangis dia. Dulu saya itu agak menyalahkan Ki Nur Salim jenengan karena longgar di rumah ada TV, ada motor. Terus dia cerita. Nah karena anaknya ini pertama bisa naik motor, untuk anak ABG ini kan jasa yang luar biasa. Karena dia butuh sekali bisa naik motor, dipinjemin. Akhirnya walhasil anaknya ini nyon saya merantau ke Jakarta kemana? Hanya lam yusolli wa lam yasum. Padahal anaknya ya kiai kampung. Terus tak ceritain. Terus akhirnya dia tanya, kenapa sih Gus jenengan sama Abah kok longgar gitu sama anak? Terus tak ceritani gini Pak Arifin, menurut ilmu al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Karena utang jasanya sama anak ini, ya dia akan ainut anak ini. Sementara kenangannya mbak jenengan Bu amui, tidak boleh. Dia baru ngakui ya Gus saya itu nyun sewu hanya khusyuk tapi kurang ilmu. Tadi dia hanya berdasar khusyuk. Bocah kok main dulu TV kan pikirannya hanya gitu. Ini cerita ilmu, saya bukan menjustifikasi manapun, ini kan cerita ilmu Pak Arifin ya. Jadi semua itu ada hitung-hitungannya. Coba kalau kita terlalu stakung anak pertama naik motor jasanya orang nggak sholat ya, pertama roh TV jasanya orang nggak sholat. Coba terikatnya anak ini sama kita apa sama orang itu? Sama orang itu. Bayangkan kalau umur ABG, kalau umur sak Pak Arifin Pak Wafa ini nafsu astagfirullah kan. Gue coba tua nome orang. Gaya tok, bareng tua udah khusus gue gaya tok. Aslinya namanya bodoh. Ya saya sama semuanya. Cuma saya kan lebih jujur dari biasa. Jadi orang tuh harus ngitung gitu. Itu kenapa Mbah Mun tuh kiai alim alama. Setahu saya dalamnya ada TV. Putra-putra ini lihat TV. Meskipun kita tidak mungkiri negatifnya TV, kita nggak mungkiri Pak Arifin ya. Tapi tadi ketika anak-anak ABG itu pertama lihat TV jasanya tonggoni. Kalau kebetulan tanggane wong soleh nggak masalah ya. Kalau enggak, itu nangis ke rumah saya itu ya Allah. Nyesel dia. Tapi saya bilang gini, ini jenengan tiang soleh, mesti anak jenengan suatu saat kembali. Coba pola jenengan harus rubah. Ini hebatnya Nabi. Ketika Sayyidah Aisyah masih kecil, minta diperlihatkan Li'bul Habasyah. Itu ya diturutin kan masyhur itu. Kayak apa Nabi? Karena kalau nggak diturutin, pasti Sayyidah Aisyah akan ngidolakan mainan yang lain yang di luaran sana malah. Itu karena Nabi punya kearifan tadi. Jadi ini kan ilmu, lagi-lagi ilmu. Jadi yang semua itu harus dibaca dengan ilmu. Makanya kata Nabi, ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa dzikrawah wa ma'alahu aw aliman aw muta'aliman. Karena dunia ini hanya bisa dibaca dengan ilmu. Yang diridhai Allah maksudnya hanya bisa saya itu banyak kenal menteri, kenal pejabat. Tapi saya tidak pernah melihat itu sebagai pejabat. Melihatnya itu orang yang ingin belajar agama. Karena sekali salah melihat, yang hidup itu tamaknya Pak Arifin. Yang hidup kan tamaknya. Saya kenal orang kaya, kok melihat kaya. Yang hidup itu tamaknya, ingin dapat ini. Tapi kalau melihat itu sebagai hamba Allah yang ingin belajar, insya Allah kita selamat dari tamak. Meskipun kita ya manusia tidak sempurna. Setidaknya ketika dia lomo atau tidak lomo, nyalami template apa tidak ngefek, karena kita melihat ini mau belajar. Tapi kalau kamu didorong tamak, katanya orang kaya ternyata nggak tahu haknya kiai, ribet kan? Ribet. Ya kalau kamu punya santri cantik ya lihat itu sebagai santri kamu. Jangan melihat ini mau nggak sama saya, kalau enggak ya ribet kalau gitu. Ini anak-anak muda harus dilatih ikhlas, baru bahaya ini santri-santri sampean kalau nggak dilatih ikhlas ini bahaya. Karena ini belum punya penggemar pejabat, paling ya anak-anak yang ya tadi ABG. Jadi lah Sarah kembali lagi Sarah itu membicarakan itu detail.
Jadi ya makanya kenapa orang mati yang lahir langsung meninggal itu nggak wajib disolati. Alasannya di fikih ya lucu. Karena dikatakan sholat mayit, di mana-mana mayit itu sabakohu hayatun. Di mana-mana namanya mati itu terdahului oleh hidup. Nah ini nggak pernah hidup langsung mati. Jadi fikih itu ya kadang lucu. Ya gitu aja alasannya. Kamu nyolati apa? Mayit. Kenapa kok mayit? Jadi mayit itu namanya mayit. Orang mati. Orang mati. Orang mati artinya pernah hidup. Hidup. Ya itu sarah. Jadi ketika matan hanya cerita wasiktu alladzi lam yastahila, enggak pernah nangis, lam yusalla alaihi. Sarah bilang mergo ora tahu urip. Kalau enggak pernah hidup berarti enggak bisa dikatakan mati. Kayak sampean miskin itu kan enggak bisa dikatakan bangkrut. ya, ya miskin aja gitu loh. Kan gitu ya. Karena nggak pernah kaya. Nggak pernah kaya. Kayak Mas Nafis nggak bisa dikatakan, oh itu Qurannya lupa gimana? Nggak pernah hafal. Jadi yang dikatakan lupa itu pernah hafal. Nggak lupa nggak apa, Gus Qurannya lupa, gaya nggak pernah hafal kok bilang apa? Lupa gitu. Nggak boleh Pak Wafa bilang saya ini bangkrut apa? Nggak pernah kaya kok bangkrut kan? Jadi semua itu ada aturannya itu. Nah itu sarah, lagi-lagi sarah. Jadi bahkan banyak yang syarhun ala syarhin. Jadi kayak kitab takrib itu disarai Fathul Qorib. Jadi Fathul Qorib itu sudah sarah. Disarai lagi Bajuri. Nah, itu termasuk cerita itu ya. Cerita-cerita. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa yakunu qad umma dzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini islam tujad al hayat al mustaqira inda daf'ati saniyah amma idza wujidat al hayat al mustaqira daf'at saniyah fayakhilu al masbuhu aidan fasartu wujudul hayat al mustaqira fi ibtida'il wati akhir marrah wa makharu dzalika inda tulil fasli wa illa fala rafa'a sikina wa ada fawran aw alqaha liqaniya kalatan wa akhadha ghairaha fawran aw saqatat minhu wa akhadha ghairu halan aw qallaba wa qata'a biyama bagi hal al masbuh. Jadi ini masalah sarah. Sarah itu sudah detail. Misalnya gini, kamu motong ayam. Motong ayam harus sekaligus shred jadi. Jangan sampai nyuwun sewu 2 kali. Jangan-jangan misalnya gini, ayam tak potong pas ke kiri separuh. Ya, ke kiri separuh apa hulkumnya. Pak Arifin datang, Assalamualaikum Gus Pak, waalaikumsalam, terus santai jagungan dulu. Jagungan sampai besoknya itu nggak meneruskan. Bareng-bareng balik salam, ingat lagi lu ayam saya ini. Ketika saya meneruskan ini, potensi ayam ini sudah mati atau sudah hidup yang ini masih mazhab Syafi'i loh ya. Atau sudah hidup yang sudah tidak normal. Artinya apa? Penyembelian kedua yang mengeksekusi tadi sebenarnya mengeksekusi barang mati. Yang penyembelian pertama tidak bisa dikatakan penyembelian karena tidak sampai mati. Penyembelian kedua berstatus setengah mati. Nah, kalau seperti itu maka haram. Kecuali itu dilakukan secara fauron. Fauron dicontohkan nyembelih ternyata pesunya kedul terus ngambil yang lain, tapi fauron langsung atau terjatuh ngambil langsung. Ya itu boleh karena ditoleransi. Tapi kalau kalam ajnabi kata dia mohon Pak Arifin, seperti Pak Arifin sih, alhamdulillah sih. Jaminan mau rawuh dari ayamnya asem mana? Ini harus sebar. Ini orang ngawur betul. Jadi, lah itu sarah. Bicara sampai detail itu sarah. Jadi ada sekian kemungkinan. Jadi ya, jadi termasuk yang diandaikan apa? Nah, hayat mustaqirah itu batasnya yakunu maha ibsorun bi ikhtiyarin wa nutkun bi ikhtiyarin wa harakatun ikhtiyariyah. Hayat mustaqirah itu kalau dia betok-betok itu ya karena karepnya. Maksudnya gini, gamane cara roh pitik wedok engkek ya cek karepe dhewe. Cara dia melihat peso itu karepe ya masih lari. Jadi misalnya ada ayam. Ayam kita sembelih baru luka sedikit. Belum sampai andaikan dibiarin ya mungkin suatu saat sembuh, luka. Terus melihat kamu lari ketakutan karena kamu dianggap gladiator, killer lah. Nah itu berarti punya hayat mustaqirah. Tapi sudah kalau kamu sembelih karek ngeriwit, roh kowe wis ra wedi. Ya kan? Mau demo ya sudah agak berkutik, ya dia berarti tidak punya hayat mustaqirah gitu. Ya batasannya itu Joro. Nah, dalam mazhab Syafi'i, syarat sahnya penyembelihan harus hewan itu punya hayat mustaqirah.
Nah ini sarah ya, jadi sarah itu lebih jelimet. Nah makanya kenapa tidak boleh nyembelih pakai yang tumpul Mas Nafis? Takutnya ayamnya itu ngalami dohtoh, atau kok ditekek. Misalnya sama nyembelih pakai peso tumpul, ini gini ketekek, takut kan dia misalnya ayamnya jantungan, roh peso wes setruk kan, udah gitu ketekek. Nah itu mati dulu pasti itu. Siksa. Jadi pas diongok-ongok dia sudah mati. Jadi nanti kalau di akhirat, sebetulnya saya sudah mati loh, ngawur ya. Wah apalagi nganggu keris nogo sosro, wah itu sudah gereng sakti kan diginikin dok sudah mati kan. Makanya bahaya nyembelih pakai keris-keris sakti karena sebelum terpotong sudah mati saking saktinya apa keris itu misalnya gitu. Baru nempel. Makanya nanti suatu saat ada pertanyaan ini, boleh enggak nyembelih ayam orang yang rainya itu sangat? Wah itu haram, kena. Oh itu mesti mati dulu. Kumisen tatonan apa? Ya bodoh. Iya kayak algojo. Ayamnya jenis apa? Stroke ya? Jenis penakut. Pas mau disembelih gitu. Udah mati. Jadi hati-hati ya nyembelih ayam. Jadi kalau orang kampung Pak Arifin ya, orang kampung mudin kampung. Mungkin kalau orang kota sudah nyuwun sewu enggak peduli. Kalau orang kampung itu apa itu Pak Arifin? Kalau nyembelih jago itu sampai apa itu? Ilatnya dikeluarin dulu. Oh iya. Apa ya? Iya karena takutnya katanya beberapa yang kaget itu kelek apa? Ketelan. Iya ketelan ya. Nah, itu ya ada kearifan gitu tapi ya terlalu ya menyiksa ayam. Tapi memang potensi katanya Pak Arifin. Katanya yang ahli-ahli itu ya. Jadi kalau dia jago ya mau disembelih, saking takutnya itu. Kalau orang Jawa kalau takut kan yang ngelek itu ya. Orang Jawa loh ya. Itu kalau orang takut kan kadang apa kayak. Nah ayam itu nak ketakut. Kadang ininya terus apa? Lidahnya masuk. Akhirnya pas disembelih ini nggak kena. Nah makanya terus banyak mudin yang punya ikhtiar tadi. Pernah lihat apa yang ayam jago itu? Ilatnya dikeluarin. Ya itu ya tidak wajib cuma tidak bisa kita salahkan. Tapi kata penyembelih yang lain tak tanya eksekutor yang lain, pokoknya rodok dipenek Gus. Iku serai so. Saya belum pernah nyembelih ayam karena ini kan selain nggak profesi saya juga nggak mentolonan saya. Tapi ini beberapa kefiah ya, yang penting kita tahu ilmunya. Yang paling pokok itu qatul khulqum wal mari. Ya kira-kira dalan sing dienggo nafas sama dienggo makanan tadi. Ya tapi itu tadi caranya semua itu harus apa tadi mengalami atau masih punya hayatun mustaqirah. Nah, takutnya dalam konteks nyembelih yang apa tadi? Saya bilang separuh tadi. Itu jamnya normal enggak itu sudah jam 11 ini? Jam 10. Oh jam mati almarhum itu. Itu enggak halal disembelih itu sudah maitah ya. 10, 13, 10, 14 kan. Iya ya. Ya makanya saya bingung ya jam. Ya jadi itu Pak Wafa ya pentingnya sarah itu seperti itu. Matan itu kan asal nyembelih saja. Tapi di sarah diterangkan jangan hanya nyembelih, yang disembelih harus ada hayatun mustaqirah karena dikatakan penyembelihan adalah menghilangkan nyawa dengan cara yang syar'i. Nah, kalau nyawanya saja sudah hilang bukan nyembelih gitu. Nah, potensi itu ada ketika jago kamu sembelih pakai yang tumpul. Ini ada dohtoh. Loh hewan itu juga kayak manusia loh karena punya hati. Ketika takut bisa saja mati. Nah takutnya ulama kan ini ngalami dohtoh. Kayak orang ditekek kan mati kan. Ditekek kaget. Contoh gampang gini. Orang ditekek perempuan kemungkinan mati itu kecil. Karena murni hanya ngalami pernafasan. Tapi nak ditekek wong gagah tatonan kan terus dua reaksi tubuh. Takut sama gak bisa bernafas itu kan lebih cepat apa? Mati. Kira-kira kan gitu. Lah ini sudah takut dongok-dongok itu kan nyiksa. Saya sering ketemu orang yang ahli nyari ular, nyari apa. Itu ya gitu. Filosofinya sama seperti orang perang. Harus bikin takut. Iku kewan Gus nak disuwentak, iku telelekan jare telelekan iku apa Pak Anda bicara bahasa Betawi ini. Orang kaget terus terpaku itu. Teorinya Khalid bin Walid kan gitu. Kalau perang supaya musuh takut. Kamu tahu saya, kami siapa? Gertak gitu. Ayat jina biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat.
Kita ini bawa pasukan yang mereka mencintai mati kayak kalian mencintai hidup. Pasukan kami ini wah darwis, berani modar ya wis gitu, kira-kira gitu kalau bahasa Jawa itu. Kita mati. Berani mati. Mati. Akhirnya musuhnya kan nah, di antara syaratnya perang kan gitu, harus bikin musuh itu takut, gemeter. Gentar. Nah istilah lelekan itu gampang gitu. Lelekan itu pokoknya tadi loh Arifin, kepaku tadi. Agak berkutik. Paham ya? Nah jangan-jangan ayam yang kita sembelih mau wis wedi dongok-dongok mati duluan gitu. Nah makanya terus kata musannaf kalau bisa itu wa yakunu madzukira bidafatin wahidah. Kalau itu usahakan sekali jadi. Tapi itu bukan berarti syarat sahnya harus sekali jadi. Kira-kira karena tadi gak kebayang kan kalau baru separuh tak. Assalamualaikum Gus Ba. Waalaikumsalam Pak Arifin, sebuti kabarnya. Baru itu terus ingat diteruskan lagi. Kemungkinan ini sudah mati apa? Nah makanya ya tapi lagi-lagi ini sarah ya tak baca bismillahirrahmanirrahim wa yakunu qad umadzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini fa innahu yahrumul masbuh hina idi. Kalau dua kali, tapi dua kali maksudnya yang satu kali ini mengakibatkan kematian. Dikatakan penyembelian belum sempurna, dikatakan hidup toh nanti pasti mati, berarti tidak mengalami hayatun mustaqirah. Paham ya? Jadi ini semoga dapat barokah dari para ulama. Jadi saya mohon nanti Pak Wafa, Pak Muntaha, teman-teman jangan hanya baca matan ya. Pada level alim itu harus baca syarah karena matan itu nyuwun sewu tidak cukup untuk menjawab sekian kemungkinan. Nah syarah itu sono fardul masalah. Ya Pak Arifin ya mengandekan masalah meskipun belum terjadi ya pengandaian sehingga nanti kalau terjadi kalau militer itu apa? A, B ya? Alternatif gimana? Kalau strategi itu kalau ada sekian A, B, C. Kalau A gagal B sudah siap. Oh militer. Jadi kalau masuk surga pintu satu nggak bisa itu kedua lewat teras sembrono. Niki kalau terang nggih masalah istilah pangeran nggih. Falladzina amanu napa wa amilus sholihat. Terus wonten sa'au fi ayatina mu'ajizina napa mu'ajizina. Ngeten kula terangaken nggih. Kena apa Quran niku dianggap mukjizat paling dhuwur nggih. Kula niku ngrasakno tenan nggih. Dawe ulama niku mudah difahami, tapi nak mbok angen-angen. Terus koyok kadang iku ana konteks sing gak pas. Niki rungokno aja salah paham nggih. Kula nu pun neliti min awalihi hatta akhirihi. Di pangeran nak dawuh rak datar. Pokoke wong iman lan nglakoni ngamal saleh iku swarga. Nak wong elek lan nglakoni kekafiran iku napa? Neraka. Itu beda mek dawuh ulama. Ulama iku ana provokasine. Wong nak minum arak iku salate ra ditampa 40 dina. Wong salat ngethuk kaya apa, tapi nak ngrasani wong tetep neraka. Pokoke nak dawuh iku ekstrim-ekstriman. Dadi nak sedekah kaya apa nak diudat-udat ra ono napa? Ganjaran. Itu beda dengan istilah Quran. Lah Rasulullah itu kadang pakai istilahnya Quran, kadang pakai istilahnya ulama. Maksudnya istilah-istilah yang dipakai basyariah. Itu ada seorang ulama yang meneliti itu. Ternyata memang tetap kualitas dewe Allah yang netral itu lebih serius dalam konteks real. Ini ruang aja salah paham ya. Lebih serius dalam konteks napa? Real. Misalnya begini. Ana wong bar mabuk, bar zina, bar korupsi, bar judi. Wes pokoke kabeh elek dilakoni. Bariku terus mulai. Bareng mulai ana cah cilik ditabrak mobil dislametno. Kira-kira keluargane iku matur nuwun ta ora? Mboten fair menjawab. Matur nuwun kan? Matur nuwun. Kamu kan enggak dalam teori nyata kan enggak ada syarat yang oleh nulung cah cilik sing abi ditabrak mobil syarate wonge salat, wonge ora tau zina, ora tau korupsi, ora tau mabuk. Kalau fikih itu pasti begitu, syarat melakukan kebaikan itu pasti syaratnya banyak. Padahal sing disyaratake ora nepaki kejadian iku. Sing ana tepi syarat nepaki. Lah itu kata ulama, iku sirine Quran iku nak ngendikan datar, jagani kejadian ngono iku. Lha ngono iku delalah tenan tau kejadian, ngene wau. Ana lonte mumisah iku lonte. Mulai bar kerja, ya kerjane lonte maksudnya. Lha iku delalah ro asu ora kucing, contone iku asu nek hadis iku.
Mboten sing nate ngaji, contohnya asu napa kucing ta hadis? Asu kan. Ana asu ngeleti lemah. Pikir dene. Sakakene cah, mung jenenge lonte agak priyayi, medhun ning sumur. Dijupukno banyu nganggo sepatu butin. Ya cara santriwati malah ra iso medhun sumur to. Barokah lonte ku malah pinter medhun apa? Sumur. Terus diobekno. Mboten iki cerita, diobekno pangeran matur nuwun mergo kewane. Lho asu ra ya hamba Allah. Diparingi tobat dadi salihah. Ya wis dadi wong saleh. Ndak artinya kan pangeran nak ngendikan kan wong iman be amal saleh iku ganjaran. Kadang amal saleh iku tumibane ning wong elek. Tapi nak ulama mesti ana provokasine. Apa gunane ngamal saleh nak kelakuane ngene-ngene wis pokoke wis bombardir lah gampangane wis. Wong diteror tok. Apa gunane ngamal nak ora ikhlas, apa gunane repot. Pokoke dadi mulane ulama iku medeni, paham nggih mulane. Mulane bapak riyen nak guyon. Ulama tak angen-angen menungso. Aku saiki sanut Quran lah. Lah sebuti mboten anut ulama. Tak angen-angen niku padha ulamae wae kok tambah repot. Memang itu nyata. Sedekah nggih ngoten. Sedekah sing ditampa Allah rak sing niate bener. Paham iki cara teori ulama. Sing niate bener, sing disedekahno dhuwit halal. Wis pokoke syaraté ruwet. Halal bener ruwet pokoke walhasil ruwet. Tapi pangeran dawuh sedekah ya pokoke sedekah. Ya tenan. Ono kadang kejadian ku aneh. Niki cerita teng kitab, tapi saya ndak bilang ini hadis kok ada di kitab. Ono wong Majusi, elek-elek wong Majusi ku gak roh pangeran. Ngrabi anake dhewe. Mergo dhe anak ayu, ndek mikir. Wong anakku ayu dikeloni wong liya sing ngrumat aku. Dadi dirabi dhewe. Saking kurang ajare sinten. Bareng ape hubungan suami istri, ana wong notok omahe, nggawa mboten notok ing surah, nggawa lampu uplik sentir nih. Tiap diparani wong Majusi melayu. Engko angger geng sedelok rono meneh sampai salah samarot 3 kali. Suwe-suwe diparani, bareng diparani ternyata cah rondo iki wong rondo iki duwe anak cilik-cilik. Ditakoki, "Kamu kenapa begitu?" Kula nak eling anak kula do nangis, kula meksa njaluk jenengan, mergo jenengan sing duwe. Tapi nak eling jenengan Majusi, kula muslimah kula izin, mosok wong muslimah njaluk wong napa? Majusi. Terus jare sing Majusi, ya wis keteng-keteng ngene tak jupukno gandum. Wong Arab ngene gandum. Dipikul gandum, dipikul dhewe ora ngongkon pembantu. Lho barokah ini langsung tobat saat itu juga. Ya ora sida ngumpuli anake tobat. Lah cerita itu yang mendapat cerita itu di kitab-kitab hizib biasanya. Walhasil ceritanya ada seorang wali mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah itu titip salam sama orang itu. Bareng ditakoki ning kampung kono iku ora ana wong jenenge iku kecuali wong Majusi sing berdua rabi anake. Akhirnya sing cah iku mau pikir, wah ngimpiku salah. Mosok Rasulullah salah alamat kirim apa? Salam. Walhasil dia mosok ngimpi Nabi kok salah. Bolan. Mboten enten namu liya. Mboten nggih sing tamu tiyang niku sing namine niku. Walhasil diparani wonten napa? Wong akhire si wali mau cerita. Kula nu ngipi ketemu Nabi kan titip salam teng jenengan. Ape ra tak sampekno jenengan kelakuane ngono ya. Terus Majusi langsung muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kaget wali. Kenapa demikian? Kejadian malam itu tidak ada yang tahu kecuali saya. Kok Nabi murah berarti Nabi tenan Nabi. Kok Nabi murah berarti Nabi itu Nabi tenan. Lah itu sirinya Quran. Kenapa melepas amanu wa amilus sholihat. Itu beda kalau kamu ngaji ulama, mesti syaratnya banyak kan? Ngapir nikah wae disyaratno aja niati nafsu, tapi niati ngekeh-ngekehno umate Kanjeng. Nah, padahal sing nikah dhewe kepen kelon. Iso diwarai ngono barang lha opo? Artinya asal ulama nak ngendikan mesti kakean apa? Syarat. Nak mangan niati nguatno ibadah, rabi jare ngekeh-ngekehno sunahe napa? Ruwete ra karuan. Ngono sik diancam nak ora sesuai syarat ora ditampa. Ya modelnya, tapi itu ya baik, ya itu tadi untuk pelatihan baik. Tapi kalau cerita ini cerita sarasan. Kalau tradisinya Quran, kenapa ulama tetap mengagumi Quran? Dari ulama itu dawe dibatasi ruang dan waktu. Itu wow. Nak sing maksiat wong sugih, mesti nanti temanya gara-gara sugih dekne iso nyewa babon akeh terus selingkuh. Tapi kok nak bape bab melarat, gara-gara melarat dekne dadi lonte, gara-gara melarat dekne nyopet, gara-gara melarat nyolong.
Engko nek critane wong sugih, gara-gara sugih dekne main judi, gara-gara sugih main iki piye? Pas melarat udah dadi sebabe maksiat, pas sugih dadi sebabe. Nah, itu ulama. Tapi ge gedeng ulama iki cerita. Dadi ulama iku ana keterbatasan ngono iku. Ngono maksudnya iki cerita. Lah Quran itu ndak punya adat itu. Wae Quran itu biasanya ngelepas amanu wa amilis sholihat. Mulane kula niku tambah kagum, kula tambah tuwa tambah kagum mek Quran. Memang kalau Quran enggak pernah batasi, pokoke amanu wa amilis sholihat. Nah, penjelasan saya ini ada pembenaran dari hadis innali rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata arrodu li nafahati. Allah setiap saat itu punya momentum. Sing momentum dadekno ridane Allah. Mulane setiap orang harus berburu momentum sing dadi ridane Allah. Lah koyo mau lonte gak nyongko nek adekne diridani pangeran. Gara-gara ngombeni napa? Asu. Lah niku kathah malah anak Nabi sinten niku subhanallah. Saharatu Fir'aun niku gara-gara sopan. Wong dekne disewa Fir'aun kon nglawan Musa. Kudune gak misoi Musa ta ra sopan, malah sopan. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Lho iku pangeran ra mentolo, mergo barokah napa? Sopan. Fir'aun wis waduh piye iki didu kok malah sopan. Barokah sopan monggo jenengan riyen napa kula riyen. Pas sampai pertunjukan adu sihir. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulki. Terus Musa itu ya nabi qala balaku mun jenengan riyen mawon. Cara Musa rugen beneran gitu. Dadi ora mesti. Lah sing repot waliane iki kadang azabe Allah sukhtuwah dibarengno padha ra roe. Ini kasusé Sa'labah eling-eling. Sa'labah itu tukang iktikaf ning masjid. Sampai dilakopi hamamatul masjid, merpatine masjid. Ora ana sahabat khusuk kaya Sa'labah. Mulane sing latihan lomo atok saiki aja ngenteni sugih. Kudu saiki. Sing biasa lomo saiki mulai melarat iki saiki. Tapi aja melarat teman-teman wae sing mau masalah kan. Akhirnya Sa'labah ndongakno Nabi kepengin sugih. Kanjeng Nabi cek sempat jawab, "Bah Sa'labah, ana melaratem luwe apik." Kok Sa'labah ora tau wiridan, ger salam langsung mlayu muleh. Sesuai Kanjeng Nabi takok kena apa, Bah? Bojo kula teng omah iku ora iso salat ngenteni pakaian sing kula damel. Dadi nggo gentena. Walhasil didongakno Nabi akhirnya sugih atas permintaan Sa'labah. Wedhus zakate pinten? Per 40 pinten? Setunggal kan. Nak 80. Loro. Lah misale saiki sekitar 1000 pira nak 1000? Pinten? Selawe iki. 1000 selawe. Lho tenan iki selawe. Nak 2000 50. Lah wedhuse Sa'labah wis benal jabalen. Benal jabalen gunung Mekah wong Arab nak diwedhus sak kuwata-kata. Istilah napa mah benal jabalen. Kira-kira wis ana 3000 4000. Sahabat ngitung sekitar 4000. Berarti selawe ping 4 100 ya. Lah iku kok trucut ngomentari Nabi ngeten. Lah zakate piro? Dene mulai ra jamaah. Yo zakate pokoke per 40 ku sitok. Walhasil kenake terus akeh, bareng kena akeh. Inna hadhi laysa bi zakat, inna ma hadhi kharas. Iki gak zakat, iki pemerasan. Wah iku pangeran tersinggung nabine darani napa? Pemerasan. Semenjak iku Sa'labah dikai ati munafik. Wis ngono binasil Quran. Ora riwayat si mukhtalifah tapi binasil Quran. Itu disebut fa'aqobahum nifaqon fi qulubihim ila yaumi yalqonahu bima akhlafu wa ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Jadi gara-gara medhit wong soleh dadi ahli neraka rupane Sa'labah. Gara-gara lomo wong majusi dadi ahli swarga. Mulane kabeh ulama sepakat ibadah paling apik ku lomo. Mergo lomo dilakoni wong kliru wae bener. Dilakoni wong kliru wae bener. Elek-elek dosa medhit dilakoni wong bener wae kliru. Ya mbok ulama mboten kepentingan ora roh pokoke dawuhe ngono. Nak delok contoh iku ngono, Sa'labah wong bener tukang ning masjid, medhit keliru. Majusi keliru gara-gara lomo bener. Leung sing nglomani ku lonte sing dilomani asu lho wis keliru kabeh. Lho nek hadis sahih sing nglomani lonte sing dilomani asu iku wae cek bener. Mergo napa? Lomo. Dadi lah tapi nek ulama dawuh ora iso ngono mesti syaratnya sedekah ikhlas, donyane halal, ruwete ra karuan. Ya, tapi kira ora iso nyalano ulama ngono kok hadis.
Ya tapi iki kula namung cerita kena apa nak Quran redaksine umum, paham? Kula namung ngene kepentingan kena apa nak redaksi Quran apa umum. Mulane Quran sing kata walladzina amanu wa amilus sholihat ya sudah begini, yang iman dan amilus sholihat begini. Karena amilus sholihat itu butuh momentum sing dadekno ridane Allah. Niki eling-eling masyhur no. Wong kula gadah cerita kathah nggih, kadang waneh tenan nggih. Niki kula tak cerita teng Ihya. Ada Nabi Isa, ini kisah nyata. Nabi Isa melampah-melampah sampai kaum Hawariyin. Kaum Hawariyin itu sekitar hanya 12 yang orang-orang pilihannya Nabi Isa. Di situ tuh ada preman terkenal. Bahasa Arabnya preman itu kholi. Kholi itu preman. Uang ketemu mesti melayu. Mulane darane kholi, uang mesti bringsatan roh dekne. Mantan geng, wis pokoke geng tenan deh. Bareng roh Hawariyin sing raine resik-resik wanteng ku, dekne spontan tertarik wong kok saleh ngono. Akhirnya mlaku bareng. Melok, dia enggak sadar tuh ikut. Bareng dekne pas ikut, ini Hawariyin sing pol guri ku risi. Mergo dekne wong saleh kok jejer wong napa? Dolim. Risi, wong kok mlaku jejer apa? Preman. Lah pas risi iku langsung pangeran ngekeki wahyu ning Isa, ya Isa, sekarang juga Hawariyin sing pol guri iku makome koyo preman niku. Preman iku makome koyo dekne sing diwalik boy. Bahkan sebagian riwayat ketika kholik preman iku mulai neng omahe, iku diikuti mega. Nggo bukti nak dekne wis wali. Sing Hawariyin biasa diikuti mega wis gak. Lah ketika Nabi Isa takok bima daya Rabbi karena apa? Kawulaku iki wong dolim, dekne seneng wong soleh. Dadi tak angkat dadi wong soleh. Sing kawong hari wong soleh, gedeng wong dolim sing ape dadi soleh. Berarti dekne nutup rahmatku ya. Walang ngitunge pangeran jare nutup apa? Rahmatku. Padahal mau risik tok tapi dihitung apa? Nutup. Nah, mulane kabeh ki ngalim nek ana preman ngaji di baro iku sirine ngono iku perkara ora oleh nutup apa? Rahmat. Akhire umate macam-macam. Perkarane yang buka napa? Rahmat. Dadi kaum Hawariyin puluhan tahun wis keramat gara-gara risi jejer wong dolim langsung kalah. Jadi paham, lha paling angel. Lha iku disebut napa inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata arrudu li nafahati. Mulane semenjak ngaji niki sampean pokoke setiap saat momentum hasanah itu jangan pernah Anda lewatkan. Saisa-isane. Ya misalnya gampang lan ape turu Gus, misalnya kayak delok TV ning omah sumpek. Delok TV timbang gagu tangga wis delok TV sing ana ae timbang gagu napa tangga timbang ngrasani. Lho bojo kula biasa delok TV, kula nate delok Gus kok jenengan bebasno bojo delok TV timbang ngrasani wong. Padahal aku ning atiku ya padahal delok TV ya ngrasani lah kadang delok gosip. Tapi kan ngrungokno tok. Tapi intinya taat itu gampang. Misalnya ape turu wis niati wae ben ora maksiat, mosok turu maksiat. Dadi taat itu gampang. Misalnya ape turu diniati napa to? Taat. Mergo ninggalo maksiat iku napa ibadah. Lan kula nate cerita teng mriki ana wali ku turu terus. Sing sitok amen tahajud mbek poso. Takok pangeran Gusti sing setingkat kula nu sinten? Wong iku ya. Wong iku penggane turu, tangi pendak salat fardu tok. Janggal kan dene wali kok amen apa turu bareng takoki kena apa kowe kok turu kecuali salat fardu wis sak pinter-pinter poso mlaku ning pasar tetep tau ndelok wong wedok tau kepengin lah nek aku rak turu dadi ora tau ndelok wong wedok ternyata taate diitung tapi wali sing poso mbek tahajud kan mlaku ning pasar ndelok wong wedok ketemu wong ngrasani kan jebule impas 00 dosane ambek ganjaran. Nah tapi wali sing turu karena ora tau maksiat iku tetep luwih akeh. Mergo dekne duwe taat rupane salat fardu gak di maksiat blas mergo napa? Turu. Dadi nek sing turu kepen dadi wali ya iku mau carane. Dadi kabeh nek dielmoni ternyata jadi napa to? Taat. Mergo sing darani taat kok apa nglakoni perintah ninggalo larangan. Lah paling efektif ninggalo larangan iku apa? Turu. Lah wis do pinter dhewe. Jadi gampang ibadahku gampang. Eling-eling ya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum napa nafahatin ala fatata aradu napa li nafahatin. Mun wa ma arsalna min qablika rasul.
Ada masjid sampai hidup, ya wakafnya sebagai ono wakaf waktunya, ibadah. Enggak bisa hidup. Yang gerakkan dunia uang lomoto. Coba ketika Indonesia Covid, orang pulang bisa makan karena apa? Keluarga yang tertuju ngasih kan? Enggak, kelaparan semua orang. Orang Indonesia usaha umat sing kerja mesti siji lho, liyane pengangguran. Dan senang pengangguran, kono sing lomo alhamdulillah lah. Ini Indonesia orang engkek, Indonesia aku negara paling bener, nah bab iki paling bener. Cali mau ngopi, iku sing traktir mau sitok. Iku wabe lu gue nyingkrang ya Allah. Udah, mulane bapak kula niku bagane Indonesia pol bapak. Kok iso hae urip kok penake ngono. Sing traktir wis ditraktir lu gue padha, pukrule ya padha. Bapak itu agak risuk, senane mlampah-mlampah mbek kula. Kula sik alit dijak ning warung-warung kopi yo mlaku tok. Delok le. Ngaji yo ora iso, dokter yo ora, pangkat yo ora. Kok senenge ngono wis pangeran jen kondang tenan. Marung 5 sing bayari ku sitok. Nyingkrange yo padha, mlepuke ku yo padha. Ngegase njaluk kopi. Padahal pasien iki ditraktir. Berarti apa lomo itu menggerakkan kebahagiaan. Sekali ra ono sing lomo, nyatet kabeh raine kelu kabeh. Pucet kabeh mergo utang. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim nyeritani hadis nang kita sapa Ishaq bin Ibrahim Muhammad bin Sana kilahuma Abdi Somad kilahuma Abdi Somad bin Abdul Waris haddatsana Hammam haddatsana Qatadah Nabi Kilabah Nabi Asma Nabi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fima ing dalam perkara yarwi kang riwayatno sapa Kanjeng Nabi ar-Rabbihi saking pangerane Kanjeng Nabi tabaraka wa taala. Sing diriwayatno teng mriki inni haramtu ala nafsi adzulma. Inni sak temene ingsun haramtu iku nglarang ingsun ala nafsi ing atase awak ingsun. Ingsun ngaramno adzulma ing zalim. Iki fotokopine to reng lho kisah. Ya silai wis kiai penguasa muryo. Ibu paham sini-sini wong. Lah kayak fotokopi masjid kompleks. Man lho. Kiai le lali awan. Guyune kok guyu kasut bucok. Ditana apa? Guyu ana seneng ana guyu kasut. Wes serah tenan. Fima dalam perkara yarwi kang riwayatno sapa awan Rabbi dikakno rasa balekno. Ar-Rabbi saking pangerane Kanjeng Nabi tabaraka taala. Dawe pangeran ini haram. Ini saat temen ingsun haram tu nglarang ingsun ala nafsi ngatasi awak dhewe ingsun ngaramno adzulma ing zalim wa ala ibadilan ingsun ngaramno zalim ning pira-pira kawula ingsun fala tahdolamu mongko aja saling zalim sira kabeh wasaqal hadis binahwi temriki sakol hadis wonten Abi Asma binahwi kelawan sepadane hadise Abi Idris wa hadisu Abi Idris utai hadise riwayat Abi Idris alladikang karena kang sebut ingsun ing ladi ku atam luwih sempurna min hada tinimbang hadise iki dados wau sederenge Abu Dzar iku ada rawi yang bernama Abi Asma. Sinten Abi Asma? Sebelum itu ada orang sebelum Abi Dzar namanya itu Abi Idris Al-Khaulani. Haddatsana Abdullah bin Maslamah bin Qanab haddatsana Dawud yani Ibnu Qais an Ubaidillah bin Miksam an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah qala ittaqul dzulma. Ngene iki rungokno tenan nggih. Dadi begini kula terangno nggih. Problem kita sebagai komunitas nggih. Problem kita sebagai apa? Komunitas itu punya istilah dan istilah itu kadang menyesatkan. Dan menyesatkan itu menjadikan kita harus membakukan ilmu. Nah, cara menggaungkan gimana? Satu tentu ngikuti riwayat. Ya, satu tentu ngikuti apa? Riwayat. Dua ngikuti akal. Misalnya ngeten gitu. Ini tisu itu milik saya. Tisu ini, nah, karena milik saya, status saya itu boleh af'alu masyitu. Saya bisa nyobek, bisa membiarkan, bisa membuang. Nah, dengan teori itu berarti apa? Karena saya pemilik, boleh melakukan apa saja. Terus ada tenan, ben Islammu tenanan. Sebenarnya bun rokok ora melok. Tak baleni meneh. Ini tisu milik saya. Kok contohnya kok tisu gak seru. Masa iki budak ojo ngawur. Jamu bojone. Guyu deh. Guyu sik mesra bos. Lha iki hasud kabeh guyu deh. Kowe mesra to? Kowe boten le boten. Nak kowe gak diusir pira-pira. Nah contoh gampang duit keren. Ya duit ya. Nah ini duit itu kan elek, duit itu elek. Mari kedunyan. Duit ini milik saya. Karena milik saya, buat ini caranya ibu swarga tawari. Ini karena milik saya, statusnya apa?
af'alu masyitu atau fa'altu masyitu. Saya bisa melakukan apa saja. Dalil itu juga yang ada kepastian antara munasabah kata Malik, Allah itu Al-Malik sebagai pemilik, dan Allah juga mensifati dirinya yaf'alu ma yasha. Allah bisa melakukan sesuai kehendaknya. Dan nggak pernah dolim karena ya miliknya terserah. Nah di bab ini kan janggal loh. Kenapa Allah harus mengharamkan dirinya melakukan kedoliman? Toh Allah tidak pernah dolim, semuanya miliknya. Paham ya? Dari segi sinkronnya kata Malik dan yaf'alu ma yasha. Tak warai, jadi kiai sing bener, baik dan benar. Paham ya? Jadi aku jadi kiai sedurunge diangkat jadi pengurus yayasan kok Salman itu. Jadi kiai ku loro, ana kiai asli, ana ngenteni diangkat pengurus yayasan. Sahabat prima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau lebih dikenal sebagai Gus Bah, lahir 29 September 1970, merupakan penceramah yang berasal dari Rembang, Jawa Tengah. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama ahli tafsir Al-Quran dan merupakan murid dari Kiai Haji Maimun Zubair. Gus Bah merupakan putra dari seorang ulama pakar Al-Quran dan juga pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran, yaitu Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidz dari Narukan, Teragan, Rembang. Kiai Nur Salim merupakan murid dari Kiai Arwani Kudus dan Kiai Abdullah Salam, Kajen Mergoyoso Pati. Nasabnya bersambung kepada para ulama besar. Bersama Kiai Haji Habib Zanzuli, Gusmi, Gus Bah mulai gerakan Cantiko, jamaah anti koler yang menyelenggarakan kajian Al-Quran secara keliling. Cantiko kemudian berganti nama Manta, Majelis Nawaitu Topo Broto, lalu berubah menjadi Zikrul Ghafilin. Kadang ketiganya disebut bersamaan, Cantiko, Mantap, dan Zikrul Ghafilin. Dari silsilah keluarga ayah, Gus Bah merupakan generasi keempat ulama-ulama ahli Al-Quran. Sedangkan dari silsilah keluarga ibu, Gus Bah menjadi bagian dari keluarga besar ulama Lasem. Dari Bani Mbah Abdul Rahman, Bai Syaiban, atau lebih dikenal dengan Mbah Sambu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita simak bersama kajian Gus Bah, Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Semoga dapat bermanfaat dan berkah di dunia sampai akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.